Pilkada Maluku Utara sudah selesai, habis lewat proses panjang sampai kandas di Mahkamah Konstitusi gara-gara gugatan 3 paslon Gubernur Maluku Utara ditolak. Mahkamah Konstitusi langsung menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara yang tetapkan Ibu Sherly Juanda dan Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara periode 2024-2029. Sebagai gubernur baru, orang harus ingat Maluku Utara itu bukan sembarang provinsi, bukan sembarang wilayah. Itu gold mine, bukan cuma nikel dan emas, tapi laut kaya ikan, tanah subur, letak strategis, dan ada di jalur perdagangan dunia. Tapi coba lihat, sumber daya alam melimpah, tapi rakyat tetap sengsara. Lihat Halmahera Tengah, puluhan ribu hektar hutan habis, sungai coklat penuh lumpur, nelayan bingung cari ikan, masyarakat dikasih janji manis, nikel diekspor, uang miliaran dolar, tapi rakyat cuma dapat debu dan banjir. Kalau gubernur tak berani atur itu barang, siap-siap Maluku Utara cuma jadi tempat eksploitasi. Kalau pemerintah mau, kasih pajak tinggi buat tambang, wajibkan bangun hilirisasi dan alokasikan dana besar buat rehabilitasi lingkungan. Kalau tak ada, ya siap-siap Maluku Utara cuma jadi sapi perah buat elit di Jakarta. BUMD Pertambangan Sulawesi Selatan bisa kelola tambang, kenapa Maluku Utara tak bisa? Bukan cuma tambang, perikanan Maluku Utara itu ladang emas di lautan. Tapi siapa yang nikmati? Kapal-kapal besar dari luar tentunya. Sementara nelayan lokal masih ribut soal BBM mahal, alat tangkap kuno, harga ikan dimonopoli, tengkulak. Harus ada terobosan besar, buka akses modal buat nelayan, kasih pelatihan dan evaluasi terus-menerus, bangun infrastruktur dan industri di pelabuhan, ekspor ikan langsung dari Maluku Utara, jangan bawa ke Jawa dulu. Dorong industri perikanan, pastikan BUMD, swasta lokal dan masyarakat lokal yang paling diuntungkan. Selama ini pembangunan cuma menguntungkan pemain besar, UMKM petani, nelayan, buruh, pengusaha lokal, sulit naik kelas, susah dapat izin, susah dapat pinjaman, susah masuk rantai suplai industri. Ibu Sherly harus ubah permainan, buat kebijakan yang kasih insentif buat usaha lokal, fasilitasi jalur distribusi dan ekspor langsung, bangun industri bertahap, jangan bosan evaluasi, dan jangan pakai birokrat, politisi, atau pengusaha yang nakal itu. Kalau perlu, kasih pelajaran buat dorang. Orang tak boleh jadi penonton di negeri sendiri, harus jadi tuan di negeri sendiri. Kalau ada kepentingan besar yang hambat kesejahteraan rakyat Maluku Utara, di situ peran pemimpin diuji. Tak boleh ada daerah dalam daerah, negara dalam negara. Tak boleh pengusaha swasta yang atur pejabat daerah. Ibu Sherly harus berani lawan oligarki. Kalau cuma jadi boneka, Maluku Utara bakal tetap jadi sapi perah selamanya. Dorong moratorium izin tambang baru, wajibkan pengusaha investasi lokal, pastikan rakyat Maluku Utara yang paling diuntungkan. Jaga dan lindungi kearifan lokal, lingkungan, keseimbangan bumi, serta hak masyarakat adat. Industrialisasi itu penting, tapi nilai-nilai luhur tetap harus jadi roh pembangunan. Kalau tak ada keberanian dan kemauan bersama, 5 tahun lagi Maluku Utara bakal lebih rusak, tambang habis, rakyat tetap miskin. Itu catatan buat Ibu Sherly dan seluruh pejabat daerah ke depan. Tak ada maksud menggurui, tetapi sebagai pemuda Maluku Utara, orang punya harapan besar. Orang ingin Maluku Utara maju, sejahtera, adil, dan makmur. Selamat buat Ibu Sherly Juanda dan Bapak Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2024-2029. Selamat bekerja, mengabdi buat rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melindungi orang semua, melindungi peradaban besar dan hebat ini. Mari orang kawal bersama 100 hari kerja pemimpin baru kita. Teruslah melaju.